Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengembalikan nilai string pada Java NetBeans, nilai bilangan, mengembalikan nilai string menggunakan parameter masukan, dan menggunakan parameter keluaran. Bagaimana sih caranya itu? Nah, kita mulai dari bagaimana cara mengembalikan nilai string pada Java NetBeans. Yang pertama, kita tuh harus memanggil sebuah tipe data yang bernama string dengan cara menuliskannya public static string. Terus kita itu harus menamakan namanya tipe data ini, maksudnya nama variabelnya nih. Ini saya menamakan test string. Terus ketik return titik koma 2, saya belajar Java. Setelah itu kita masuk ke dalam void main, atau ini adalah tempatnya untuk menjalankan sebuah program. Jadi kita itu menuliskan system out print untuk menampilkan printnya nanti. Terus kita itu memanggil lagi yang namanya variabel yang kita sudah namakan tadi, test string. Nah, saya coba running ya. Nah, ini dia akan muncul saya belajar Java sama seperti yang di atas ini. Kita ini pada nilai string ini kita juga bisa membuat dua. Maksudnya kayak gini, bukan cuma terbatas pada satu saja. Dan sini saya menamakannya ring saja, saya menamakannya di sini ring. Dan ini saya belajar Java plus lah. Ini kita juga bisa memanggil variabel ring. Jadi bukan cuma satu saja, tapi bisa lebih dari dua. Panggil ring ya. Nah, ini saya belajar Java plus. Jadi kita itu bisa memanggil dua ya teman-teman, bukan cuma satu. Selanjutnya, bagaimana sih cara memanggil nilai bilangan? Untuk memanggil kembali nilai bilangan, sama seperti pada nilai string tadi. Itu harus memanggil dulu tipe datanya. Ini saya memanggil tipe data float. Tipe data float ini untuk menghitung bilangan pecahan. Saya menamakan variabelnya testbill, terus return dalam kurung 3.14. Ini adalah float dikali 2. Kenapa sih harus kita tulis float lagi? Itu ya programnya ini tidak lupa. Ya, untuk memastikanlah itu benar-benar mengingatnya. Nah, terus kita panggillah di testbill ini pada sistem out print sama kayak yang tadi. Dan hasilnya akan muncul pada di bawah ini, hasil yang sudah jadi. Jadi hasil perkalian 3,14 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 6.28. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memanggil nilai string atau nilai bilangan tapi menggunakan parameter masukan. Nah, pertama-tama itu kita itu harus memanggil tipe data int dulu, terus menamakan variabel. Yang dinamakan parameter masukan itu yang dalam kurung ini. Kan yang pada ini tadi terdapat dalam kurungnya. Berbeda dengan ini, yang ini ada dalam kurungnya. Jadi dalam kurungnya itu kita kasih nama lagi, int i. Terus return i tambah 1. Selanjutnya kita ke program main atau program untuk menjalankan, yaitu memberi namakan x sama dengan 4, terus memanggil hasil plus tambah 1 dalam kurung x. Nanti hasilnya akan 5. Nah, bukan 5 nih hasilnya nih. Buat yang bertanya, kenapa sih bisa ini ini dia terpanggil sedangkan padahal saya tulisnya ini x? Nah, karena ini nih, ini cuma kayak semacam variabel, jadi ini masih kosong nih. Jadi terus nanti kita akan mengisi tambah satunya ini menjadi x. Jadi nanti yang terpanggil adalah si x ini, si 4. Jadi ini nanti akan termasuk, jadi ini akan menjadi 4 dan tidak terisi karena si x ini sudah menggantikan si i. Jadi akan menghasilkan angka 4 lagi ini, bukan lagi kosong. Jadi akhirnya itu hasilnya akan menjadi 5 karena sudah ditambahkan ini 1.
Ya, seperti itu saja. Terus yang selanjutnya adalah parameter keluaran. Bagaimana sih ini cara kerjanya ini? Bedanya itu, yang tadi kan ini kan langsung jadi nih, karena kita harus isi dalam sistem. Bedanya ini, dalam sistem parameter keluaran ini, kita tuh harus mengisinya dulu, seperti ini nih, di programnya. Nah ini nih. Nah, kita ini harus mengisinya dulu. Misalnya 10 nih, hasilnya akan jadi 11 nih. Jadi dia itu tidak langsung jadi. Jadi saya akan jelaskan, sama saja seperti tadi, yang parameter tadi. Bedanya di sini ada scanner input sama dia scanner. Jadi dia itu akan menginput dulu. Maksudnya dia akan mengambil apa yang kita isi dulu inputnya. Namun sebelum memasukkan scanner input itu, kita tuh perlu memasukkan yang namanya ini. Kita tuh perlu memanggil sistem yang ada pada yang sudah disediakan pada Java NetBeans ini. Jadi kita itu tinggal memanggil Java .unti .scanner agar nanti scanner ini bisa terbaca. Kalau tidak ada scanner ini, program itu tidak akan berjalan teman-teman karena belum dipanggil. Nah ini contohnya ya. Nah ini kalau tidak ada import ini, program itu tidak akan berjalan. Lihat, karena scanner ini dia tidak terbaca. Jadi kita itu harus menambahkan import sistem yang sudah ada pada dalam sistem ini. Nah terus kita scanner input ini untuk kita mengisinya. Kita terus menggunakan sistem outprint input bilangan bulat. Ini input bilangan bulat. Kita isi. Ini bukan isi di sini ya. Isi di sini. Aduh, salah. Isi di sini. 10. Nanti 10 ini akan masuk ke dalam bilangan ini, int bilangan. Sama dengan input next int. Jadi dia ini akan menginput pada di bilangan selanjutnya nih. Terus ini ada int hasil nih. Hasil ini sama dengan tambah bil. Int hasil ini sama dengan tambah bilangan. Ini bilangan ini kita masukkan ke dalam sini. Dan nanti ini kan tambahnya ini kan masih kosong nih, belum ada namanya. Jadi nanti dikasih nama di sini nih teman-teman. Dikasih nama di int bil. Terus int bil-nya itu dikasih masukkan ke sini, ke dalam variabel hasil. Jadi kebanyakan jadinya nih. Jadi nanti itu kita akan memanggil sistem outprint. Kita panggillah si hasil ini. Terus lagi kita tulis tambah bilangan bil. Sebenarnya bisa saja sih tambah bilangan bil, tapi itu agak kelamaan teman-teman. Jadi kita singkat saja, langsung menulis hasil. Nah, jadi hasilnya akan keluar seperti ini. Akan nilai keluarnya akan muncul di sini. Jadilah 11. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.